Selamat datang di Cabe Channel. Mohon untuk like, komen, dan subscribe, agar channel ini makin berkembang dan Mimin makin semangat. Semoga Yang Maha Kuasa selalu merahmati kita semua. Terima kasih. Satria Samudera. Bukit 1, Makar Berdarah. Bab 7. Keheningan malam di bukit itu pecah oleh pergerakan dua sosok yang berlari cepat. Dua orang itu tak lain adalah Tumir dan Parjo. Tumir bergerak dengan lincah. Beberapa batu terjal atau pohon tumbang bisa dihindari dengan mudah. Dengan kata lain, Tumir sebetulnya adalah seseorang yang cukup ahli. Parjo yang tertinggal tampak terengah-engah. "Kakang, bisakah kita berhenti sebentar?" Wajahnya sangat memelas. Tumir menggerendeng lalu menghentikan lari. "Ini sudah ketiga kalinya kau minta istirahat, Parjo." Aku tahu, tapi, entah kenapa, rasanya pemuda ini, makin berat saja." Napas Parjo seakan habis lari mendaki gunung. Ia segera melemparkan tubuh Satria ke tanah. Buk! Tubuh pemuda itu tergeletak menghantam tanah. Namun, efek dari obat tidur Tumir sungguh luar biasa. Meski dijatuhkan secara kasar begitu, pemuda ini tetap tidak terbangun. Tumir mendengus kesal. Ia sedang menghitung berapa banyak waktu mereka yang telah terbuang. Selain itu, dia juga sedang memikirkan jawaban apa yang akan diberikan kepada Kebo Ireng. "Baiklah, kita bertukar bawaan. Kau yang membopong gadis ini." Tumir terpaksa mengalah. Ia meletakkan prameswari dengan hati-hati. Setelah memastikan tubuh gadis itu dapat bersandar dengan baik pada sebatang pohon, dia segera melangkah untuk membopong Satria. Wajah Parjo terlihat sumringah. Tanpa banyak tawar, dia segera menuju ke arah prameswari. Parjo tak ingin berbicara lebih lanjut, dia jelas khawatir kalau Tumir akan berubah pikiran. "Hanya membawa pemuda kerempeng begini saja kau mengeluh terus." "Cuih." Tumir memasang ekspresi mengejek. Tak lupa, dia juga meludah ke tanah. Sungguh sial nasib Satria, air ludah itu mendarat dengan telak di wajahnya. Tumir membungkuk dan mengulurkan satu tangan untuk segera membopong Satria. Namun, kening Tumir mengernyit. Kenapa dia tak sanggup mengangkat tubuh sang pemuda? Dengan penasaran, Tumir kini menggunakan kedua tangan. Tapi tubuh pemuda di hadapannya tetap tak terangkat. Tumir membatin, apakah pemuda ini memiliki berat yang sama dengan sapi? "Kakang, ada apa?" tanya Parjo melihat gelagat Tumir. Tumir tidak menjawab, dia masih ingin memastikan. Dengan perlahan, dia mengulurkan tangan dan mengerahkan seluruh tenaga untuk mengangkat tubuh sang pemuda. Berhasil. Tubuh pemuda itu dapat diangkat ke pundaknya. "Mungkin tadi aku hanya salah posisi," batin Tumir dalam hati. Sambil menoleh pada Parjo, dia berkata, "Ayo berangkat." Sepembakaran dua dupa, Tumir dan Parjo sudah hampir sampai di puncak bukit. Setelah jalur mendaki ini, mereka akan berada di area yang lebih datar. Di sana terdapat beberapa rumah kayu yang kokoh. Itulah tujuan mereka. "Kakang, kita hampir sampai," ujar Parjo sambil mengelap peluh di wajah. Nafasnya sudah hampir mencapai batas. Namun, saat melirik kebawaan di punggungnya, dia menjadi lebih bersemangat. "Ya, dengan begini, maka tugas kita akan..." Tiba-tiba Tumir jatuh terjerembab. Wajah dan dadanya menghantam tanah dengan keras. Tumir sontak pingsan. "Kakang!" Parjo berseru kaget. Dia bergegas untuk membantu Tumir. Namun, sebuah hantaman mengenai tengkuk Parjo. Lelaki ini segera tak sadarkan diri menyusul Tumir. Badanku rasanya malah pegal semua," kata prameswari sambil meregangkan tubuh. Rupanya, dialah yang tadi memukul Parjo hingga tak sadarkan diri. "Kau masih mending. Aku selain pegal juga gatal-gatal akibat gigitan nyamuk. Tak kusangka mereka akan membiarkanku setengah telanjang hampir semalaman," sungut Satria sambil memakai baju yang tersampir di pinggangnya. "Hahaha, anak muda. Jangan salahkan orang lain. Semua ini kan idemu," ledek prameswari sambil menahan tawa. Satria mendengus sebal. Kini dia sudah berpakaian dengan rapi, lalu mengambil pedangnya yang tergeletak di tanah. "Sekarang bagaimana?" tanya prameswari. Satria termenung sesaat. Ia menggaruk kepalanya yang tidak gatal. "Aku punya ide," ujarnya sambil tersenyum licik. Prameswari menepuk jidat. "Ide apa lagi ini?"
Tumir mulai tersadar dari pingsannya. Mulutnya masih terasa sedikit asin. Itu sisa darah yang keluar akibat benturan keras saat terjerembab tadi. Tak perlu waktu lama, Tumir menyadari bahwa dirinya sudah tidak bisa bergerak, terikat pada sebatang pohon. Di pohon sebelah, Parjo nampak masih pingsan. Tumir melihat ada dua sosok yang mendekat sambil mesem-mesem. Matanya melotot penuh amarah setelah mengetahui siapa kedua orang ini. "Bangsat, ternyata kalian menjebakku," bentaknya emosi. Plak. Satria menamparkan mulut Tumir menggunakan pelepah pisang di tangannya. "Buset, kau atau aku yang menjebak?" Satria balas memaki. "Sekarang bukan kau yang bicara, tapi aku. Aku akan bertanya dan kau akan menjawab." "Kurang ajar." Tumir makin emosi. Plak. Tumir merasa pipinya perih. Tapi Tumir tidak takut. Dengan geram, ia berkata, "Kau pikir aku?" Plak. "Masih berani bicara," bentak Satria. Tumir agak meringis. Satu giginya tanggal, tapi nyalinya masih belum surut, jangan mentang-mentang. Plak. Satu gigi Tumir kembali terlempar. Kini, Tumir sudah kehilangan keberaniannya. "Baik, aku tidak akan Plak, plak. Mendapat dua tamparan barusan, Tumir mengajukan protes. "Aku kan sudah setuju untuk tidak bicara." Dua tamparan terakhir membuat kedua bibirnya pecah serta dua giginya kembali terlempar ke tanah. Namun, plak, plak, plak. Satria menghadiahi Tumir dengan 3 tamparan beruntun. "Aku masih kesal denganmu. Ludahmu tadi mengenai wajahku," bentak Satria saat melihat tatapan tak berdaya Tumir yang seolah mengatakan, "Kenapa kau masih menampariku?" Memang, kondisi wajah Tumir kini sungguh kasihan. Pipi bengkak, bibir pecah, gigi tanggal. Buai kerah, ahu-ahan menjawab. Tumir jadi agak sulit untuk bicara. Satria mendelik, "Hah, apa, kau bicara apa? Mau kutampar lagi?" katanya emosi sambil mengangkat tangan. "Hei, sudah, Prameswari melerai. Kondisinya sudah begitu, kalau kau tampar lagi, ucapannya akan makin sulit untuk kita mengerti," lanjutnya sambil menahan senyum. Satria mendengus kesal. Meski demikian, ucapan sang gadis diturutinya. Pemuda ini tidak lanjut menampari Tumir. Lalu, dengan asal-asalan, dia melemparkan pelepah pisangnya ke sebuah pohon di kiri Tumir. Zing! Trap! Pelepah itu melesat laksana pisau terbang lalu menancap di pohon dan menembus hingga setengahnya. Melihat pertunjukan tersebut, kedua mata Tumir hampir meloncat keluar. Dia begidik ngeri. Ternyata, sang pemuda masih menahan diri saat tadi menamparinya. Jika dia ditampar dengan tenaga seperti lemparan barusan, sudah bisa dipastikan, dalam tamparan yang pertama, nyawa Tumir bakal melayang. Lelaki bajingan ini lalu mengalihkan pandangan pada Prameswari. Dia sungguh merasa terselamatkan, sebab pemuda kejam di depannya mendengarkan bujukan sang gadis. "Sekarang kau sudah paham kondisimu?" tanya Prameswari dingin. Tumir hanya bisa mengangguk pasrah. "Bagus, tukas Prameswari. Sekarang kau jawab pertanyaanku. Jika kau bekerja sama, aku berjanji akan melepaskan nyawamu yang hanya selembar ini." Buai. Prameswari melirik ke arah Satria. Pemuda itu terlihat menatap Tumir dengan dingin. Baiklah." Prameswari agak berdeham. "Kami sudah tahu kalau kau adalah suruhan dari bangsat yang bernama Kebo Ireng. Kau menyebut nama hewan itu saat berbicara dengan si Parjo. Yang aku ingin tahu adalah, apakah dia ada di pondok atas sana? Lalu ada berapa orang di tempat itu?" Tumir menelan ludahnya yang bercampur darah. Tadinya dia pikir gadis ini sangat lembut. Ternyata, kata bangsat dan hewan itu begitu mudah meluncur dari mulutnya. Tumir merasa bahwa bibir dan lidahnya sakit. Tapi, demi menyelamatkan nyawa, dia memaksakan diri untuk menjawab, "Di sana, ada Kevo Iren, dan Atwa, sekitar 15 orang." "Kau berkata yang sebenarnya?" tanya Prameswari untuk memastikan. Ia menatap tajam ke arah Tumir. "Saya, Tuidah Bo, Hong, Nonha." Tumir sudah tidak berani berdusta. Dia memang mengatakan yang sebenarnya. Mendengar jawaban Tumir, Prameswari menoleh pada Satria. Pemuda itu mengangguk setuju. "Baik. Aku percaya padamu, tukas Prameswari." Ia dan Satria segera berbalik untuk pergi.
Tunggu, bebaskan aku. Kau sudah berjanji. Prameswari tersenyum dingin, aku memang berjanji untuk melepaskan nyawamu. Tapi aku tak pernah janji untuk melepaskan badanmu. Sialan, maki Tumir dalam hati. Entah apakah makian itu terdengar oleh Prameswari atau tidak, namun setelah beberapa langkah, sang gadis menoleh. Oh ya. Sebetulnya, kau bisa saja berteriak sekeras mungkin saat ini. Barangkali, ada kawanmu yang akan mendengarnya. Namun, kusarankan agar kau tidak melakukannya. Di daerah ini kudengar banyak harimau hutan. Aku khawatir teriakanmu akan dianggap undangan oleh mereka. Tanpa menunggu jawaban apapun dari Tumir, Satria dan Prameswari segera berkelebat pergi. Tumir membelalak seakan tak percaya. Ia ingin teriak, tapi ia tahu bahwa itu semua percuma. Siapa yang akan mendengar teriakannya di tempat ini? Syukur jika kawannya ada yang sadar. Jika tidak, binatang buas yang datang menghampiri. Tumir meratapi nasibnya. Dia lebih memilih mati perlahan daripada dicabik-cabik harimau secara tragis. Sementara itu, di pondok kayu, Kebo Ireng tampak duduk di atas sebuah kursi besar yang terbuat dari bambu. Tangan kirinya memegang sebuah botol tuak, sedangkan tangan kanannya memeluk seorang gadis cantik yang hanya memakai kemben. Ekspresi takut tergambar dengan jelas di wajah gadis tersebut. Apalagi, tangan Kebo Ireng tidak mau diam, menjalar ke sana kemari. Hahaha, apa yang kau takutkan, manis? Tanya Kebo Ireng sambil menciumi wajah gadis itu dengan kasar. Gadis malang itu berusaha mengelak, tapi apa daya, cengkeraman Kebo Ireng begitu kuat. Kakang, kenapa si Tumir belum sampai juga? Tanya Mardi yang tampak asyik mengelus seorang wanita paruh baya berbadan gemuk. Apakah dia menikung kita? Menikmati gadis cantik itu duluan. Si Picek yang sedang mengelap golok ikut bertanya. Kebo Ireng mendengus, kalau dia berani melakukan itu, aku akan mencincangnya dan menjadikan dagingnya sebagai makanan anjing. Setelah berkata begitu, Kebo Ireng melirik pada Mardi. Dia kemudian geleng-geleng kepala. Ada begitu banyak gadis cantik yang bisa didapatkan, kenapa orang sialan ini malah menyukai wanita paruh baya yang gemuk? Benar-benar sakit jiwa. Mardi seolah mengerti dengan lirikan Kebo Ireng, Kakang. Setiap orang. Brak. Kalimat Mardi terpotong. Pintu pondok kayu jebol dengan keras. Debu-debu beterbangan. Dia langsung melonjak dari kursinya. Si Picek yang tak kalah terkejut langsung mengambil golok yang telah diasah. Sementara itu, Kebo Ireng meludah-ludah sambil menyumpah. Serpihan pintu kayu yang jebol menerpa wajahnya. Bahkan, sebagian ada pula yang masuk ke dalam mulutnya. Bangsat, bangsat, muka Kebo Ireng tampak begitu murka. Ia dengan kasar mendorong gadis di pangkuannya ke pinggir. Siapa yang berani begitu kurang ajar? Mardi membentak dengan keras. Aku. Bersamaan dengan itu, satu sosok muncul dan berdiri di teras pondok. Kebo Ireng dan kawan-kawan mengerjap-ngerjapkan mata. Setelah keadaannya lebih jelas, mereka melihat sosok yang berdiri di hadapan mereka itu adalah seorang pemuda berbaju biru. Cuih, Kebo Ireng meludah. Kukira siapa, ternyata hanya bocah ingusan yang sudah bosan hidup. Si Picek menyipitkan matanya yang tinggal sebelah. Kakang, bukankah dia ini kekasih gadis di penginapan si Tumir? Ujarnya tak yakin. Mata Kebo Ireng membesar, kau benar. Hahaha, ingatanmu memang tajam, Tuba. Dengan angkuh, bos bandit ini meloloskan golok besarnya lalu bertanya, hei, bocah. Mana kekasihmu itu? Serahkan dia padaku kalau kau ingin selamat. Satria mencibir, kau ingin aku menyerahkannya padamu. Mimpi. Bocah, kau ini masih muda, hidupmu masih panjang, apa kau tak ingin berlama-lama menikmati indahnya hidup di dunia? Mardi ikut bicara, tangannya tampak memutar-mutar golok yang ada di tangannya. Jelas bahwa dia ingin mengintimidasi. Di sisi lain, Kebo Ireng dengan cepat menendang meja bambu di hadapannya. Meja itu segera melayang deras menuju ke arah Satria. Satria melompat turun ke halaman. Meja terus melaju dan menghantam pohon dengan keras. Brak, dua. Meja yang menghantam pohon itu hancur sambil menimbulkan suara ledakan. Sudah jelas bahwa Kebo Ireng tidak asal menendang. Ia pasti menyalurkan tenaga dalamnya dalam tendangan tersebut. Menyaksikan kejadian ini, kedua mata Satria terbelalak. Bibirnya juga agak mengerucut penuh kejut.
Ekspresi kaget sang pemuda terlihat jelas di mata Kebo Ireng. Ia terkekeh penuh bangga setelah mempertontonkan kehebatannya tadi. Dengan sigap, ia dan kawan-kawan segera melompat turun dan mendarat 2 tombak dari sang pemuda. Bayangkan jika meja itu adalah kepalamu. Apakah tidak ambiar isinya? Tukas si Picek sambil tersenyum meremehkan. Satria menatap 3 pria di hadapannya dengan wajah pucat pasi. Setelah terdiam sesaat, ia bertanya, tadi apa yang kalian tawarkan? Kebo Ireng menyeringai, bawa gadis itu padaku. Setelah aku puas menidurinya, giliran kawan-kawanku. Kau boleh membawanya 3 hari kemudian. Aku jamin nyawamu akan selamat. Aku sudah bermurah hati padamu. Bagaimana? Satria terpekur sejenak, keningnya mengernyit. Dia tampak berpikir keras. Apakah omongan kalian para bandit ini bisa dipercaya? Kebo Ireng dan kawan-kawan tertawa terbahak-bahak. Tentu saja bisa dipercaya. Meskipun bandit, kami ini sangat menepati janji. Jawab Mardi sambil mengedipkan mata pada kedua rekannya. Satria mengangguk, baiklah aku setuju. Kebo Ireng dan kawan-kawan tertawa puas. Ternyata, pemuda di hadapan mereka ini ternyata begitu penakut. Demi menyelamatkan nyawa sendiri, dia rela menukar dengan kekasihnya. Betul-betul pemuda tak berguna. Kalau tahu seperti ini, buat apa kau berlagak dengan menendang pintu pondok kami? Bentak si Picek garang. Satria mengibaskan tangannya, tadi aku tidak tahu kalau kalian ini begitu hebat. Jika tahu, mana mungkin aku berani menyinggung kalian. Apalagi tendangan kakang yang berwajah tampan dan menawan ini. Satria menggelengkan kepala sambil menatap Kebo Ireng. Dia tampak sangat berputus asa. Sudah, jangan banyak omong. Cepat bawa apa yang tadi ku minta. Perintah Kebo Ireng tak sabar. Cahaya matanya berkilat. Ia sudah membayangkan keindahan yang akan jatuh ke tangannya. Iya, kalian sungguh tak sabar, Satria menjawab sambil tersenyum. Aku akan segera membawa kemari, tapi aku mau tanya dulu. Tanya apa? Bentak Mardi sambil mendengus sebal. Di matanya, pemuda ini sangat bertele-tele. Di mana alamat rumah kalian? Tanya Satria polos. Hah, Kebo Ireng dan kawan-kawan kompak memasang wajah tak mengerti. Apakah pemuda di hadapan mereka ini selain penakut juga idiot? Kenapa tiba-tiba menanyakan alamat? Hei, Sontoloyo, apa urusanmu menanyakan alamat kami? Kebo Ireng makin tak sabar. Satria tersenyum lebar, bukannya tadi kalian memintaku untuk membawa ibu kalian supaya bisa kalian tiduri. Bangsat, Kebo Ireng memaki-maki. Ternyata mereka bertiga sejak tadi sudah dikerjai. Pemuda ini ternyata hanya bermain-main saja dengan mereka. Pemuda tengik, kau benar-benar minta mampus. Bentak Tuba, si Picek. Satria mencibir, apa, kau tidak mau ibumu? Apa harus kubawakan nenekmu? Tanya pemuda ini santai sambil menatap Tuba. Mata dan senyumannya jelas meremehkan bandit bermata satu itu. Tuba sudah sangat emosi, setan alas. Mari kulihat, apakah pedangmu setajam lidahmu? Tuba yang sudah hilang kesabaran langsung melompat maju. Golok kembar yang ada di tangannya menerjang ke arah leher dan perut Satria. Serangan ini begitu cepat dan ganas. Wut. Diserang pada 2 tempat yang vital, Satria hanya diam saja. Hal ini membuat Tuba sangat bernafsu. Ia sudah tak sabar untuk menggorok leher dan memburaikan usus pemuda tengik di depannya ini. Namun, sejengkal lagi golok besar itu memapas sasaran, Satria mundur selangkah. Leher dan perutnya selamat. Tuba terkejut. Gerakan menghindar ini sangat tak lazim. Bukan masalah kecepatan, tapi ketepatan waktu. Jika terlalu cepat atau terlambat, pasti serangannya akan gagal dihindari. Selain itu, butuh kepercayaan diri yang sangat besar untuk memilih cara menghindar seperti ini. Pada saat yang sama, setelah berhasil menghindari serangan lawan, Satria langsung bergeser setengah langkah ke samping. Lalu secepat kilat melepaskan tendangan lutut ke perut Tuba. 2. Tuba terkejut. Hantaman dari lutut yang cepat dan kuat itu tak mampu dia hindari. Perutnya langsung mual, dadanya sesak. Golok kembar di tangannya terlepas. Sambil terhuyung memegang perut, bandit bermata satu itu jatuh dan mengerang kesakitan. Sepertinya, organ dalamnya ada yang hancur. Dia langsung muntah darah. Tuba yang terlihat setengah sujud karena menahan sakit melihat ke arah pemuda di hadapannya.
Dalam hati, bandit picek ini memaki. Gila, siapa pemuda ini? Hanya dengan satu hantaman, dia berhasil mendaratkan serangan yang sangat merusak. Menyadari tatapan Tuba, Satria menyeringai sinis. Mata sang pemuda gatal saat melihat pose Tuba yang mirip udang menggeliat di tanah. Satria meludah ke kiri sambil memaki, "Cih, dasar sampah." Tanpa ancang-ancang, Satria menendang Tuba dengan kaki kirinya. Duk, us, brak. Tubuh Tuba terlempar deras, lalu menghantam tangga pondok kayu. Tangga kayu itu hancur, sedangkan Tuba tampak tak bergerak lagi. Tak ada yang tahu, apakah dia sudah mati atau sekedar pingsan. Bersambung.